Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu idza taba an irtikabil atham wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injasil maram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil khuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas rahmat dan hidayah Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah sampai umatnya di akhir zaman. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah zuhur yang sama berbahagia, dalam kultum singkat ini izinkan al-fakir menyampaikan sepatah kata daripada hikmah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak hikmah, di antara hikmah kelahiran Rasulullah yang ditafsirkan oleh para ulama kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan 21 Masehi tahun 507 Masehi kalau tidak salah, 71. Hadirin jamaah yang sama berbahagia, kira-kira kalau analogi berpikir kita, kenapa sih Allah tidak menciptakan kekasihnya sebagai manusia yang paling mulia, paling paripurna di permukaan bumi ini, adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dilahirkan dalam bulan yang paling mulia juga? Kita kenal semuanya bulan yang paling mulia adalah Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan ini adalah bulan Sayyidus Syuhur, bapak penghulu daripada bulan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan dalam bulan Rabiul Awal? Karena Allah sendiri yang mengaturnya. Dalam bahasa Arab, Rabi artinya adalah kebahagiaan, atau dikenal juga kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman. Karena sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini, kurang lebih ribuan tahun Arab jahiliyah mengalami masa kekosongan, maka dikenalnya dengan zaman jahiliyah. Apanya yang jahil? Bukankah tidak banyak orang pintar, bahkan banyak orang jenius itu dari bangsa golongan Quraisy, Yahudi. Tapi apanya yang jahiliyah? Jahiliyah di sini dimaksud adalah jahiliyah keimanan. Ya, karena Rasulullah dilahirkan di sekeliling Ka'bah kurang lebih 360 buah berhala. Maka itulah tujuannya Rasulullah, untuk menenteramkan, mensejahterakan, mendamaikan, membahagiakan hati hamba Allah Subhanahu wa taala, penduduk kota Makkah pada waktu itu. Sehingga angka 12 ini tidak lain juga ulama kita menafsirkan, ya, Rabi adalah kebahagiaan, awal artinya permulaan. Jadi awal kebahagiaan, awal kedamaian dan kesejahteraan. Angka 12 ulama kita juga menerjemahkan bahwa tiada lain visi misi atau tujuan Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi ini
bagaimana kita orang beragama selaku umatnya beragama dengan secara sempurna sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udahulu fisilmi kafa wa la tattabi'uhu tuwatu syaitan innahu lakun aduwwun mubin. Allah senantiasa menganjurkan kita masuk ke dalam agamanya secara kafah, secara menyeluruh atau secara totalitas sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Wala tattabi'uhu tuwatu syaitan innahu lakun aduwwun mubin, dan jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi kalau satu kata kunci manusia mau selamat, ikuti apa yang diemban visi misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa tasumu ramadan wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang selanjutnya adalah rukun iman ada 6. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khair wa syarrihi. Ini kan tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Ulama kita mencukupkan angka 12 ini adalah al-ihsan. Ya, karena ketika malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara iman, rukun iman dan Islam, sangat kedekatannya sangat luar biasa, yaitu rukbataihi fahizaihi, di mana lututnya Rasulullah bertemu dengan lututnya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril meletakkan 2 tangannya fahizaihi di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan ini rukun iman dan rukun Islam dan al-ihsan. Ihsan itu adalah puncak dari ibadah kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi karena engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Dan sudah menjadi realita dan kenyataan bagi kita bahwa seandainya tidak ada akhirat, maka manusia hidup terus-menerus. Tetapi ada juga yang namanya mati. Tentu proses kematian ini ada di dalam kubur, ada nikmat dan ada asap di sana. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya Rasulullah adalah menyelamatkan manusia sehingga Nabi dikenal sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Bukan hanya untuk umat manusia, tetapi seluruh alam. Ya, baik yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa seluruh ciptaan Allah langit dan bumi adalah merupakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita manusia. Sehingga yang membuat perbedaan kita dengan makhluk lain adalah bagaimana kita konteks kualitas ibadah kita. Baik ibadah mahdah dan gairu mahdah, ada yang sangat menentukan titik ukurnya, barometernya, indikatornya adalah ilmu dan takwa kita kepada Allah. Bagaimana mengilmui? Sehingga Nabi mengatakan, "Ma khaira yufaqihu fiddin," siapa yang saya kehendaki umatku mendapat kebaikan, kata Rasulullah, maka dibukakan hatinya mendapatkan paham agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada kultum ini adalah hikmah besar kelahiran Islam banyak sekali. Oleh karena itu tentu yang patut dan sepantasnya kita ikuti adalah bagaimana selalu senantiasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan, baik ibadah mahdah dan gairu mahdah. Rasulullah sangat sempurnalah ibadahnya, sangat sempurna ibadahnya. Kita ikuti dan contohi, insyaallah dengan tanda percinta kita kepada Rasulullah, kedatangan Rasulullah, maka insyaallah Rasulullah akan berjanji kepada kita dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dari umatku suka dan senang menghidupkan sunnahku,
faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta kepada saya, dan siapa cinta kepada saya kana ma'i fil jannah, dia bersama saya masuk surga. Jadi manifestasi dan realita kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejauh mana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq aqwamit thoriq wallahu wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.